Dukun itu menggunakan banyak belatung untuk media santetnya. Sementara itu, targetnya sedang mengambil air untuk mencuci mukanya. Pria itu merasakan seperti melihat sesuatu di dalam sumur itu. Benar saja, beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul wajah yang menyeramkan dari sumur itu. Pria ini langsung menjauhi sumur itu. Mendadak, ia merasakan mukanya terasa gatal-gatal. Dukun itu menaburkan belatung ke muka boneka medianya, membuat muka targetnya menjadi sangat kegatalan. Pria itu sangat terkejut melihat mukanya berdarah dan ada belatungnya. Dalam waktu yang sangat singkat, muka pria itu mengeluarkan darah dan belatungnya bertambah banyak. Tak lama kemudian, pria itu pun kejang-kejang dan tewas di tempat. Suatu hari saat Nina baru pulang dari luar, terlihat ayah mertuanya sudah berdiri di depan teras rumah dan langsung berkata kepada Nina, "Setelah ini kalau kau mau pergi keluar, silahkan kau naik taksi atau bis. Kalau tidak jalan kaki. Jangan sekali-kali kau menggunakan mobil di rumah ini." Sungguh, perkataan ayah mertua Nina menyakitkan hatinya. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah. Nina bersama ibu mertuanya berencana memasak nasi ayam untuk Arman. Mereka berdua sangat bersemangat dan berharap Arman menyukai masakan Nina. Di rumah, Nina sudah menyiapkan makan malam Arman. Ia menunggu sampai larut malam, tetapi Arman tak kunjung pulang. Wanita ini marah-marah kepada pria selingkuhannya karena cek yang ia berikan kepadanya hanyalah cek yang kosong. Tak lama kemudian, pria ini langsung menelpon kepala keuangan di perusahaannya dan menanyakan kenapa cek yang ia kasih kepada dirinya hanya cek yang kosong. Kepala keuangan itu pun menjelaskan, ia hanya dapat mencairkan uang kalau ada tanda tangan istrinya dan anaknya Arman. Pria ini marah besar kepada kepala keuangan itu, langsung ke rumah menemui istrinya dan mengatakan bahwa dirinya mempunyai hak di perusahaan itu. Istrinya langsung menjawab memang betul, tetapi siapa yang mengeluarkan modal? Lihatlah, dukun itu mematahkan kedua kaki orang yang dibencinya melalui sebuah boneka yang berbentuk seperti manusia. Sebelumnya, seorang dukun sudah mempersiapkan sebuah ritual. Sementara itu, target sang dukun sudah merasakan hal yang sangat aneh. Ia melihat ada makhluk yang berdiri di belakangnya. Sementara itu, sang dukun telah bersiap mengirimkan santetnya. Kemudian, ia mematahkan kaki boneka yang menjadi media santetnya. Seketika, orang yang dibencinya itu kedua kakinya menjadi patah. Tak berhenti sampai di situ saja. Kedua tangan bonekanya itu ia patahkan juga, membuat orang yang disantetnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang terakhir, ia mematahkan lehernya, lalu memelintir kepala boneka itu. Karena permintaan kedua orang tuanya, akhirnya Arman mau menikah dengan Nina, menggantikan posisi adiknya Dennis yang sudah pergi ke London. Tak ada sedikit pun kegembiraan dari muka Arman. Ijab kabul di hari itu dibikin sederhana mungkin. Tak ada teman atau keluarga jauh yang diundang. Yang ada di acara itu hanyalah keluarga mereka. Tak sedikit pun terpikirkan oleh Nina, sosok Arman akan menjadi suaminya. Setelah acara pernikahan selesai, ibu Arman menemui Nina dan berkata, "Sekarang Arman adalah suamimu." Nina langsung bertanya kepada ibu mertuanya, kenapa Arman yang menjadi suaminya, dan menanyakan di mana Dennis. Dennis sudah pergi ke London dan kami tidak bisa menghubunginya lagi. Kata-kata itulah yang terucap dari mulut ibu mertua Nina. Lihatlah, perut pria itu membesar seperti ada sesuatu di dalamnya, dan ia pun berteriak kesakitan. Sebelumnya, di perjalanan menuju pulang ke rumah, tiba-tiba pria itu merasakan perutnya terasa sangat sakit, sampai ia tidak bisa melangkahkan lagi kakinya. Itu semua adalah perbuatan pria yang telah dihajarnya. Pria itu menancapkan paku-paku pada boneka yang telah ia beri mantra. Karena sakit hati, santet itu sengaja ia kirimkan kepada pria ini yang telah menghajarnya. Tiba-tiba perut pria itu pun membesar seperti ada sesuatu di dalamnya. Karena merasakan sakit yang teramat sangat, pria itu menjerit kesakitan sampai pria itu berguling-guling di tanah.
Tak lama kemudian, pria itu pun muntah darah. Saat Arman membaca sebuah pesan di handphonenya, ia sangat terkejut. Sebuah pesan dari Azura. Ia akan bunuh diri karena mengetahui Arman sudah mempunyai istri. Benar saja, saat Arman datang, Azura sudah bersiap akan memotong nadi di tangannya. Arman mencoba membujuk wanita itu untuk mengurungkan niatnya. Arman pun berjalan perlahan-lahan sambil mendekati Azura, sambil berkata di luar sana masih banyak laki-laki yang lebih baik dari dirinya. Tetapi Azura berkata ia tetap menginginkan dirinya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Azura perlahan-lahan menyerahkan pisau itu kepada Arman. Kemudian wanita itu langsung memeluk tubuh Arman. Tidak diduga sama sekali, tiba-tiba datang segerombolan orang yang ingin menangkap mereka berdua. Arman baru menyadari bahwa ia baru saja dijebak oleh Azura.